وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها ولا تحرمهم من ثواب هذه السعادة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نثبأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat. Satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah soleh-soleha sehat semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al-bashiri wan nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliku bihi abwabu syarr wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semuanya, Buya beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau umur panjang dan ketaatan dan serta sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat beliau, hajat pondok, khusus hajat para panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan mendengarkan tausiah guru kita semuanya, Buya. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dari sambutan atau pesan-pesan dari Ustadz Muhammad. Setelah itu kita akan berzikir wirdul fatih yang akan dipimpin langsung guru kita semuanya, Buya. Lalu ditutup dengan doa dan ramah tamah. Langsung saja kita dengarkan pesan-pesan dari Ustadz Muhammad kepada beliau
waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah muliakan, kita cintai gurunda kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah senantiasa menjaga gurunda kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan segala kebaikan pada gurunda kita. Baik itu kebaikan yang buahnya dipetik di dunia ini, terutama kebaikan-kebaikan yang buahnya dipetik di akhirat nanti. Ya Allah muliakan, kami cintai para tamu-tamu Allah, tamu baginda Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah umrohnya nanti dijadikan oleh Allah umroh yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah, pulang membawa banyak kebaikan dan membawa keberkahan untuk yang ditinggalkan di rumah sana. Baik para orang tua kami, para tamu-tamu Allah, tamu baginda Nabi, ada satu pesan saja yang ingin kami sampaikan pada kesempatan mulia ini. Yaitu perihal satu snack, ya mohon maaf, atau makanan ringan yang diterima oleh Bapak Ibu semuanya tadi pas ziarah City Tour. Ada ini, mohon diperhatikan semuanya Bapak Ibu, dilihat tamu-tamu Allah, tamu baginda Nabi. Sudah kelihatan? Tahu kira-kira ini produk apa? Siapa yang memproduksinya? Ini produk Israel, Yahudi, musuh-musuh Allah, yang hasil atau keuntungannya digunakan untuk memerangi saudara-saudara kita. Tapi ini hari ini dia nyusup ke bis kita masing-masing. Bahkan mungkin kita makan dan seterusnya. Yang makan nggak masalah, cuman kami semuanya yang tidak tahu, insya Allah Allah maafkan. Tapi tolong setelah ini kita semuanya lebih waspada, lebih peduli lagi dengan produk-produk orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW, yang memusuhi umat Islam. Dan kami mewakili dari panitia, dari travel juga, pelaksana semuanya, memohon maaf pada Bapak Ibu semuanya yang telah dengan tidak sengaja kecolongan kemasukan produk ini. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Semoga kita semuanya Allah jadikan umat terbaik bagi Nabi Muhammad SAW yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Muhammad yang telah memberikan pesan-pesannya. Saatnya mendengarkan tausiah ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan guru kita semuanya, Buya. Kepada Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para tamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita akan, sebelum acara pesan-pesan, kita akan baca dzikir sejenak. Tapi sebelumnya itu disiapkan kursi, barangkali ada ibu-ibu, bapak-bapak yang karena keadaan tertentu susah duduk di bawah, itu bisa duduk di atas. Karena mungkin ada yang, kan ada ibu-ibu yang terlanjur
Ibu-ibu yang merasa berat karena sepuh dan sebagainya bisa berdiri, nanti semua duduki kursi. Yang muda harus murah, harus ngalah. Kalau memang ada kebutuhan, kalau tidak silahkan duduk di atas. Kalau ternyata ada ibu-ibu, bapak-bapak yang duduknya susah di bawah, berdiri saja, di belakang ada kursi. Nah, nggak apa-apa. Ibu-ibu sepuh sudah lama berjuang, kadang-kadang fisiknya bebas, jadi bisa tuker. Yang muda ngalah. Nah, kalau muda ngalah nanti giliran tua itu banyak yang ngalah nanti. Nah, kalau tidak mau ngalah sekarang, wah. Nah ini tolong harus begitu. Muda ngalah, lihat nanti orang pada ngalah semuanya bakal dimuliakan. Yang memuliakan orang-orang yang berkebutuhan atau yang punya hajat seperti itu, nanti Allah akan muliakan. Baik, ibu-ibu sudah aman semuanya. Boleh selonjoran kakinya ke depan, yang di depannya nggak boleh tersinggung. Kalau memang capek, ya. Kita baca zikir. Ada lagi yang mau duduk di atas, jangan khawatir, itu yang duduk di atas tuh biarpun muda-muda, lambang dibutuhkan akan turun itu. Bismillah. Kita baca wirdul fatih. Wirdul fatih itu adalah wirid yang diambil dari zikir-zikir baginda Nabi Muhammad SAW, dan dipilih dari makna-makna zikir dan doa yang sangat-sangat kita butuhkan dan mendesak, tersimpulkan dalam satu kumpulan al-wirdu al-fatih. Fatih itu pembuka kesusahan, pembuka rezeki, pembuka kebahagiaan, pembuka banyak hal, al-fatih. Dan di dalamnya nanti ada sholawat, namanya sholawat fatih. Sholawat fatih itu pembuka dalam segala juga. Al-fatih itu artinya pembuka. Maka kami ingin bahwasanya semua dari kita itu punya amalan-amalan yang rutin, tidak pernah kita tinggalkan, minimal sehari itu sekali. Dan biasanya para santri membaca al-wirdul fatih ini di tengah malam saat tahajudan. Karena kalau kita hitung perlahan 10 menit agak cepat, 7 menit cepat tapi enak 5 menit. Hari ini kita ambil 7 menit saja, insya Allah tengah-tengah, tidak terlalu ngebut. Kemudian setelah itu ada doa sendiri-sendiri. Memang kita waktunya untuk mengadu kepada Allah masing-masing. Setelah kita berzikir menyebut nama Allah, ada janji kalau kita menyebut Allah, Allah akan sebut kita, akan dikabul doa kita. Setelah berzikir nanti berdoa dari maksud hati masing-masing. Dan di dalam wirdul fatih ini kita dahului dengan 3 fawatih. Sebetulnya itu kan kami, untuk diri kami sendiri. Setiap sholat kami baca 3 fatihah. Itu sebetulnya itu pengikat kami dengan guru-guru kami dan orang tua kami, sebab kami lupa, sering lupa. Maka kalau sudah kami belum baca 3 fatihah, berarti saya telah lupa dengan orang tua. Dan kami ingin punya bakti kepada beliau-beliau yang telah mendahului kita. Maka kita sering lupa. Maka jangan lupa, fatihah yang pertama ini biasanya dibaca setelah habis sholat fatihah ini. Tapi di dalam wirdul fatih, fatihah pertama adalah untuk baginda dan sahabat dan keluarga beliau. Fatihah yang kedua adalah untuk para ulama-ulama, aulia-aulia, solehin yang telah mendahului kita. Kemudian kita sisipkan di balik nama-nama itu adalah nama siapa orang dekat kita, ibunda kita, ayahanda kita. Yang jelas jangan Anda berdoa lalu Anda lupa dengan orang tua Anda. Tanda anak bekti tidak pernah lupa dengan panjatan doa. Maka fatihah yang kedua nanti disebut guru-guru mulia, termasuk orang meninggal, baru orang tua kita atau orang. Yang ketiga kita adalah fatihah untuk orang yang masih hidup, yang masih bersama kita, orang dekat-dekat kita, guru kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita. Dan itu harus kita jadikan kebiasaan kita untuk tidak lupa dengan mereka dalam panjatan doa. Karena di balik itu semua kelembutan hati akan tumbuh cinta dan kasih sayang. Kita sering lupa dengan saudara. Yang terakhir yang masih hidup. Tapi nanti kalau sudah meninggal naik.
namanya naik ke atasnya, naik yang kedua. Baik, ini saja, mari kita langsung praktek saja. Bismillah. Adapun wiridnya mungkin sudah dibagi oleh tim, ada di situ, di buku ada ya, di kitab apa nama haji itu ada disisipkan juga di situ, Al-Wirdul Fatih. Ada ibu-ibu Al-Wirdul Fatih ada di situ, dan bisa saja sebelumnya kami ijazahkan itu semua untuk diamalkan. Ajaznakum, kami ijazahkan kepada semuanya untuk baca Wirdul Fatih. Dijawab, kami terima ijazahnya. Adapun bagi yang sudah punya amalan, nggak ada masalah ngamalkan, nggak usah diamalkan, nggak apa-apa. Hanya barangkali ada yang belum punya pegangan zikir. Ayo kita baca zikir ringan. Sudah ketemu bacaannya? Kalau sudah, insya Allah ini pada hafal semuanya. Zikir-zikir hanya 1-2 saja yang tidak hafal. Sholawat Fatih belum hafal mungkin. Kita langsung saya bismillah. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa dhurriyyatihi. Annallaha yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah li awliya as-salihin fi masyariqil ardi maghribah. La haula wa la quwwata illa billah. Dan jami'tu ati ahli Jawa, ahli Indonesia. Bila khusus kita sebut guru-guru kita yang telah mendahului kita, misalnya Syaitir Muhammad Said Ramadan Al-Buti, orang tua kita Syekh Harman. Sebut nama orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara kita telah mendahului kita. Muatina wa amwatikum wa til muslimina jami'an. Anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ya Syekh. Kita guru-guru kita yang masih hidup. Abdullah Muhammad Bahru. Ibunda kita, ayahanda kita yang masih ada. Keluarga kita. Walidina walidikum, ikhwanina ikhwanukum, saudara-saudara kita. Waladna walakum. Anak-anak kita semuanya kita hadirkan. Wa kullu man hadara fi hadzal majlis. Wal munfiqin wad darrin muhsinin. وسيفتح علينا وعليهم فتوح العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم ويطول أمرنا وأمرهم في الطاعة والصحة والعافية وسع أرزاقنا وأرزاقهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم ويبلي آمالنا وأمالهم ويجعل بيننا بينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعصمة من الزلات والأخطاء والفتنة في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ كلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ كلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ كلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sendiri-sendiri sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun yang kita mengerti. Sungguh Allah Maha Tahu.
Diingat orang tuanya di rumah, diingat anak-anaknya di rumah, diingat orang-orang yang bermasalah dengan kita. Doakan dengan doa kebaikan, hilangkan dendam kalau ingin sukses, hilangkan benci, doakan mereka yang bermasalah dengan kita. Malu kalau masih dendam, malu dengan Allah, malu dengan baginda Nabi. Membantu di rumah kita doakan. Karyawan-karyawan, doakan mereka. Jangan ada yang ditinggal. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Asa yataqabbal minna barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina ya Rabbana subul salam wa najjina ya Rabbana minadh dhulumati ilan nur. Ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Rizukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai para perindu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama yang harus Anda sadari, beberapa hari ini Anda indal hadrah an-nabawiyah, Anda mendekat dengan baginda Nabi yang selama ini kita mengucapkan salam dari jauh, dan salam kita saat ini kita ucapkan lebih dekat dengan jasad mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedekatan tepat ada artinya, ada maknanya. Dan kita harus sadar betul bahwa semua yang kita lakukan oleh Allah disodorkan oleh Allah, artinya disodorkan, dilihat oleh Allah. Jadi semua yang kita lakukan dilihat oleh Allah, dan baginda Nabi diizinkan untuk melihat. Amal kita disodorkan, dihadapkan kepada Allah dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita di sisa-sisa waktu malam ini mengasah kembali urusan hati kita dengan baginda. Dan pastikan di saat disebut nama beliau Anda jangan pelit untuk berselawat, karena baginda Nabi menyebutkan al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit adalah di saat disebut nama beliau tapi enggak segera menyambut dengan salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pelit mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Pastikan Nabi yang mengatakan, orang pelit adalah yang di saat disebut namaku tidak mau bersolawat. Bagaimana tidak bersolawat? Katanya mencintai Nabi. Spontan tentunya. Kita berlatih.
Di saat nama beliau disebut, kita sambut dengan lesan kita dengan berselawat. Didahului oleh telinga kita mendengar. Telinga mendengar nama beliau disebut, kemudian lesan menyambut dengan selawat. Lalu kita rasakan dengan hati bahwa kita mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan kami malam ini adalah terlintas saja begitu. Kisah iblis. Iblis itu semula adalah orang atau makhluk yang ahli ibadah, bukan orang, makhluk. Iblis itu adalah ahli ibadah dan begitu hebat ibadahnya. Sampai di saat kalau disebut bumi, bagaimana kisah iblis dengan bumi? Maka jawabannya adalah tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah digunakan sujud oleh iblis. Dan begitu hebatnya iblis di dalam beribadah, akhirnya iblis dikumpulkan bersama rombongan para malaikat. Bukan golongan malaikat, tapi akhirnya digabungkan bersama malaikat. Karena kehebatan di dalam beribadah, sehingga di saat duduk bersama para malaikat tidak ada beda antara iblis dengan malaikat, sama persis. Sehingga iblis pun sudah berubah menjadi malaikat dalam sebutan, karena memang sudah bersama malaikat. Seperti kalau orang ini ada santri, orang dari luar, bukan bagian dari santri, tapi kemudian dia rajin belajar sehingga disebut sebagai santri. Amaliyahnya amaliyah santri, biarpun ternyata dia munafik, dia nggak benar. Bukan itu yang jelas, secara dohir amalnya adalah dia seperti malaikat. Dohir amalnya iblis seperti malaikat, sehingga digolongkan bersama para malaikat. Kemudian diciptakanlah mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Di saat diciptakan Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Setelah mbah kita diciptakan oleh Allah, Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah penghormatan, sujud penghormatan, sujudlah hormati Adam. Salam penghormatan kepada Adam, sujud penghormatan kepada Adam. Fasajadu, dan semuanya sujud ila iblisa kecuali iblis. Aba wastakbara, dia nggak mau dan dia sombong. Rupanya iblis itu di saat disuruh sujud kepada Adam, otaknya yang muter, gaya cerdasnya. Mungkin kalau orang hari ini pendidikannya kan tinggi, logis dong. Kalau ngomong yang masuk akal, kata iblis, gimana nih rumusnya? Oh, makhluk seperti aku yang sudah punya ibadah ribuan tahun, suruh menghormat kepada makhluk baru yang baru ciptakan, belum punya prestasi. Nabi Adam belum punya prestasi. Baru diciptakan, belum punya sujud, belum punya apapun. Baru diciptakan oleh Allah, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Iblis mikir, prestasinya apa ini? Rumusnya bagaimana ini kok aku suruh sujud kepada siapa? No, nggak. Abah wastakbar, nggak mau. Dan setelah iblis tidak mau sujud, Allah yang maha tahu murka. Allah marah. Dan Allah bertanya, tapi pertanyaannya itu pertanyaan bukan pertanyaan beneran. Hanya menguji. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Rupanya iblis memang dengan kesombongannya mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Jadi sumber kesombongan itu adalah ana, aku. Sehingga dalam bahasa kita keakuannya, aku, ana. Sehingga bahasa anani, orangnya anani, sifat jeleknya ananiyah. Iblis, ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Lihat sombong.
Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ternyata kesombongan itu juga muncul pada hati seseorang karena ibadah, karena kebaikan. Sekarang umroh bisa jadi, jangan-jangan kita termasuk golongan orang umroh, petentang-petenteng umroh 5 kali. Umrohku di hotel ini, hati-hati, balik di ujung gunung sana. Kalau ternyata umroh kita di hotel yang bagus menjadikan kita sombong dan Allah tidak suka, mau apa yuk? Jangan action umroh di hotel mewah dengan pelayanan istimewa. Allah tidak melarang kita pakai baju bagus, Allah tidak melarang kita hidup enak, Allah tidak melarang kita tidur di hotel mewah, tapi yang nggak boleh adalah sombong. Rasanya pembawa, rasanya orang punya travel itu kalau ditanya bawa jamaah berapa, 11, itu sudah agak minder. 200, nah ini sudah beda. 500. Sama kiai kalau ditanya, Ustadz santrinya berapa? 70. Tapi yang 3.000 loh. Hati-hati, sombong dengan ibadah. Jangan sampai kita pergi capek-capek ninggalkan negeri kita ke sini. Katanya pengen dekat dengan Nabi, ternyata pulang dengan kesombongan. Kalau ada rizki, misalnya saya ingin ibadah saya lebih enak, saya pengen hotel yang paling dekat, tapi tidak boleh menjadikan sebab sombong. Kelas-kelasan. Apakah jaminan orang yang hotelnya nempel di Masjidil Haram langsung setiap adzan sholat di situ? Enggak, nunda nanti, ntar dulu, tinggalan di jalan sholatnya. Enggak jaminan. Maka kami terlintas kayak ini sombong model baru ini kayak cakep banget ini bagi iblis. Model gaya umroh keluarga. Padahal dia membenahi bisnisnya agar tidak masuk riba lebih bagus daripada umroh keluarga. Ngapain maksain? Padahal umrohnya sudah keberapa kalinya. Lebih baik dia adalah membelikan baju seragam, baju muslimah untuk karyawannya yang tidak pakai kerudung, jauh lebih bagus daripada harus umroh yang kedua, ketiga, keempat. Karena umroh itu sunnah, kedua, ketiga, keempat. Mengerudungi, menutup aurat karyawatinya adalah ibadah yang menjadikan dia mulia di dunia dan di akhirat. Kita perlu cerdas beribadah, punya action ibadah. Umroh keluarga. Dan memang perlu juga ada gerakan umroh keluarga. Kami satu sisi harus kita nilai positif, misalnya umroh keluarga. Sebab ada sekarang pergi dengan keluarga ke negeri kafir, ngajari anaknya untuk melihat orang buka aurat. Di negeri yang tidak sujud, di negeri yang tidak beriman, di negeri yang kafir, lihat buka aurat, anak dibawa ke sana. Yang paling tidak pinter istrinya. Suaminya itu toleh sana, toleh sini sebetulnya dia. Waspada yang demikian itu. Tapi sisi lain gerakan umroh itu bagus. Tapi sekarang akan kita beri rambu-rambu. Jangan sampai kita melakukan ibadah ternyata gaya kesombongan. Haji ke-1 dan ke-2 itu rasanya beda. Haji pertama itu kelihatannya biasa. Kalau haji ke-5 itu sudah mulai dadanya itu agak membusung begini. Sehingga kemana-mana cerita Masjidil Haram dari masa ke masa. Oh tahun itu belum begini, menaranya beda tahun ini. Anak-anak pengen cerita kalau sudah haji ke-5 dia. Suara adzan. Adzin ya muadzin. Adzin ya muadzin. Ya Nasir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan, Masya Allah. Tidak perlu kita nengok orang lain. Di saat kita belajar, tengok diri kita sendiri. Sebab semua dari kita ini punya potensi untuk sombong. Sombong dengan apa? Dengan karunia. Yang ustadz rupanya sombong dengan ilmunya. Yang kaya dengan kekayaannya. Yang punya tahta dengan tahtanya. Artinya semua dari kita tuh potensi sekali untuk sombong. Mungkin untuk sombong, maka jangan sibuk ngurusi sombongnya orang. Urusi sombong masing-masing dari kita. Ini kebetulan kita lagi umroh begini. Budaya umroh Masya Allah luar biasa. Ya, jangan sampai nanti itu pembeda-bedaan hotel ini memang. Oh, hotel paling depan, surganya paling dekat. Oh, belum tentu. Gak ada itu semuanya. Gak ada rumus begitu. Jadi, ayo kita pulang dengan ketawadhuan. Kita tinggalkan kesombongan, kita bersihkan, bukankah? Yang kita sampaikan dalam manasik, yang paling hebat adalah manasik batin. Kita ingin berbenah kok. Kita ingin bersih. Kita ingin, kalau membaca bengkel kita pengen turun mesin. Kita ingin mandi besar, kita ingin mensucikan diri kita. Dimudahkan untuk indal hadrah nabawiyah ziarah baginda. Ayo merenung agar kita benar-benar kelak bisa melihat baginda Nabi SAW. Baik kesombongannya tadi. Jadi bermacam-macam gaya sombong ya, yaitu tadi travel dan sebagainya, banyak-banyak ada. Yang jelas mari kita koreksi diri kita sendiri. Jika Anda yang Anda perlukan ada di Masjidil Haramnya. Karena kami dengar ada yang hotelnya agak depan, ada belakang dan sebagainya. Mungkin ada bayarannya berbeda dan sebagainya. Bukan yang paling mahal langsung, wah surganya paling cepat, enggak tentu. Ya, enggak ada. Tapi di sisi lain memang kita, ada suatu ketika ada orang datang Rasul, ya Rasulullah seorang laki-laki pengen terlihat bajunya bagus. Rasulullah mengancam tentang kesombongan, jangan sombong. Lalu seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika seseorang pakai baju yang bagus? Apakah dia termasuk sombong? Nabi mengatakan, Allah tuh maha bagus, senang dengan yang bagus. Boleh kita pakai baju bagus, boleh kita pakai mobil yang bagus, boleh kita rumah kita bagus. Allah maha bagus, tapi yang nggak boleh adalah sombong. Dan sombong itu apa? Bukan itu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah di saat diingatkan, ngeremehkan, tidak mau nerima, merendahkan orang lain. Termasuk model gaya baru, pengajian aja pakai kelas-kelasan. Ada pengajian kelas menengah ke atas. Sehingga nggak mau menghadirikan, saya biasa level. Saya biasa pengajian saya di sana. Saya nggak level deh. Pengajian biasa kampungan. Ini model. Atau pengajian sama ustadz terkenal. Oh, ini bahaya juga ini. Gara-gara ustadz terkenal tuh ustadz kampung direndahkan. Sombong halus loh itu. Nah, apalagi buat foto cepret sama ustadz terkenal nih. Sama ustadz kampungnya direndahkan. Wah, sengsara tuh manusia. Ustadz kampungnya yang rawat dia dari kecil, ngajari wudhu, mbahnya meninggal, siapa yang ngurusi? Ustadz terkenal atau ustadz kampung? Ustadz kampung. Ini termasuk model sombong halus loh ya. Model sombong halus ya, kita pangkas. Ayo hari ini kita beresi malam ini. Rupanya ada rombongan reuni jamaah haji. Maksudnya kan bagus ya. Reuni jamaah haji tahun 2000 berapa gitu. Lah maksudnya kan untuk perkumpulan agar terjalin silaturahmi yang baik untuk program yang besar.
Rupanya ini menjadi berubah pengajian Pak Haji. Yang belum haji datang tanya, sudah haji ya? Ini nggak boleh nih pengajian Pak Haji toh. Sama Bu Haji. Betulan di kampung ada pengajian, bukan pengajiannya Pak Haji. Nggak mau. Kan aneh sudah punya pengajian sendiri, grup Pak Haji. Sudah mulai sombong kayak Pak Haji ya. Apalagi khusus bab haji dan umrah ini memang action, naik pesawat keluar negeri. Waduh, ceritanya nggak habis-habis. Bahkan tambahannya untuk meningkatkan kelas kesombongannya agar betul-betul jejer sama iblis, ada dusta di balik perjalanan umroh. Nggak nyium Hajar Aswad ngomong, alhamdulillah saya dimudahkan. Ceritanya macam-macam, saya ketemu ini, ya Allah, saya wali macam-macam. Ceritanya hayal dusta. Sebetulnya ingin meningkatkan kelas kesombongannya, bahasanya dia istimewa. Padahal dusta dia. Maka sombong, istimewa. Bahkan mungkin umrah berikutnya kalau tidak punya cerita bohong, nggak enak. Harus cerita ketemu ini, ketemu itu. Walau ceritanya. Sampai suatu ketika, satu orang bercerita, saya kalau ziarah kubur Nabi, saya langsung masuk ngobrol dengan Nabi. Saya tidak mau nginjakkan rumahnya lagi setelah itu. Sudah kapok saya ini. Ini model apa itu? Langsung ngobrol dengan Nabi SAW. Subhanallah. Sudahlah, jangan aneh-aneh itu. Jadi tolong ya, kadang-kadang cerita macam-macam, termasuk kadang memaksakan diri, mohon maaf, tidak perlu bayar orang untuk membelah lautan manusia agar dia bisa mencium Hajar Aswad. Gak ada perlunya. Nyikut orang. Maka justru lihat, mazharnya orang umrah adalah ciri khasnya orang umrah adalah ciri khas ketawaduan. Biarpun di rumah bajunya jutaan, tetap baju kain ihram 25.000. Berapa baju ihram harganya? Sarip. Berapa? Biarpun dia orang kaya raya, bapak-bapaknya pakai baju ihram yaitu 85.000. Masih mahal sebetulnya itu. Lihat, nggak ada sombong-sombong, nggak ketahuan di model baju putih begitu sudah. Memang memangkas kesombongan seharusnya di sini itu. Tidak ada. Jadi banyak orang sombong ternyata juga dengan kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah, rugilah kita jadi ustadz sombong. Ya, tadi gede-gedean pondok, banyak-banyakan santri. Bahkan santri tambah-tambah yang 1.000 tahun 50.000. Nah, gede, waduh gede kan. Majelis pun di majelisnya berapa? Dihadiri puluhan ribu. Padahal kalau dia tempatnya 1.000 aja sudah sesak. Ada tambahan, apa itu? Kibir, sombong. Jadi sombong itu bisa menjangkit siapapun, maka Anda tidak usah nengok orang lain, tengok diri Anda sendiri. Kita ingin pulang istimewa loh, hamba Allah. Maka termasuk jangan banyak cerita-cerita bohong ke rumah. Di Pangkas hari ini nggak ada ceritanya macam-macam. Karena apa? Apalagi di kampung itu kalau pulang umrah, pulang haji ditanggap. Gimana ceritanya? Wah, khayal, saat dusta plus neraka. Tolongnya biasa, nggak perlu itu, harus kita waspadai yang demikian ini. Kemudian di samping kesombongan yang harus kita pangkas, kebersihan hati yang harus kita hadirkan. Ingat, sombong selesai ya. Jadi yang di hotel manapun sama. Dulu tuh sempat travel ya, tak jewer juga. Ada kelas ini, kelas itu. Wah, ini kelasnya, ini kan faktanya. Makanya nggak ada kelas-kelasan sama. Nama ada yang namanya apa? Sakinah Mawaddah. Semuanya enak. Rumah tangga sakinah, mawaddah, warah. Mana yang lebih bagus di antara tiganya? Pokoknya semuanya istimewa. Nggak ada istilahnya sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak ada lebih-lebihan itu. Sama semuanya. Ya, yang paling hebat adalah yang paling tulus hatinya, paling bersih hatinya, paling dekat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ini adalah masalah kesombongan, jangan biasa sombong. Termasuk, mohon maaf, haji ini kan luar biasa. Di samping sombong ada bentuk riak yang halus, ada riaknya. Sehingga kadang memaksakan diri. Tolonglah yang sudah umrah dengan kami hari ini, ya. Semoga bisa umrah lagi dengan sanak kerabat dan keluarga. Tapi bukan umrah jor-joran. Ya, jangan jor-joran, kayak jor-joran. Sebab rukun Islam ada berapa sih? Semoga haji semuanya, amin. Rukun Islam itu kan 5. Cuman waktu saya sholat bolak-balik sehari 5 kali itu tidak pernah nama saya diganti dengan sholat Yahya.
Saya puasa setiap Ramadan tapi nama saya nggak pernah jadi puasa ya. Tapi giliran naik haji langsung haji ya. Sebab memang naik haji ada petentang-petentengnya. Ada gaya kesombongannya. Pak Haji. Undangannya nggak ada hajinya saja nggak terlalu ditoleh. Nggak tahu haji mahal-mahal nggak ada. Hanya haji sama hajah. Loh, rupanya kayak ada situ. Nggak tahu mulai kapan ada haji ditulis itu. Ya, Allah alam. Yang jelas tidak ini. Coba saja. Bisa saja kita merasa gak ada pulang haji nggak dipanggil Pak Haji nggak noleh Pak Haji. Marhaba. Ini langsung noleh dipanggil Pak Haji. Kalian tidak haji pura-pura nggak dengar, malah dengar dari tadi. Ya. Pak Haji, iya, masya Allah. Alah, makanya kita perlu koreksi diri. Ternyata banyak ibadah yang menjadikan kita sombong. Sombong. Baik, selamat tinggal dengan kesombongan. Jangan tren-tren gaya action rumah pulang. Baju umroh gaya model begini, model gitu. Pengajian di rumah, pengajian gaya sombong. Ada sebuah masjid di Jawa Timur. Semoga Allah mengampuni pengurusnya. Ini gaya sombong. Masjid disetting gaya sombong. Ada pengajian setiap bulan. Itu Buya datang untuk mengundang Buya. Apa itu? Kami isi pengajian ya Allah. Alhamdulillah yang hadir ramai sekali. Siapa? Dronya Ustadz terkenal. Nama saya ada urutan yang ke-7, yang bulan ke-7 atau keberapa itu. Tidak tahu mulai kapan saya jadi Ustadz terkenal itu. Kalau dikenal istri saya memang lihat, yes. Cuman mulai kok disejajar di sini. Cuman langsung kami tutup. Ustadz, langsung saya jawab, saya tidak akan mau ngisi di tempat ini. Kenapa masjid ini telah mendidik jamaah untuk sombong, harus pengajian sama ustadz terkenal. Coba Asad datang kan ustadz kampung ngajar di sini, ada yang datang nggak? Nggak ada Buya. Itulah Anda telah merusak orang. Pengajian kok gayanya ustadz terkenal. Wah ini pengajiannya sama kiai-kiai terkenal. Giliran sama ketemu kiai kampung, ngeremehin, males. Padahal ilmunya bisa lebih banyak. Wong terkenal itu kan karena media. Namanya Firaun saja terkenal kok ya enggak. Media. Mbah Lul pun bisa saja terkenal kan begitu. Ceramah hafalan, besok ceramah di setting, di edit berkali-kali, viral kebetulan bisa saja. Biarpun Anda pun tidak boleh merendahkan orang. Maksudnya apa? Gaya pengajian yang dikemas seperti itu. Nabi Muhammad nabinya siapa? Nabinya semua umat. Nabinya Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Tapi nabinya Abu Hurairah yang sangat fakir setiap hari kekurangan makan. Nabinya Ammar bin Yasir. Nabinya Bilal bin Rabah. Bukan action gaya semacam itu. Ayo kita makan sambal terasi. Wah ada babnya makruh ya, itu baunya terasi. Sudah kita ganti apa? Petis. Waduh lebih parah lagi. Tapi yang jelas ayo kita biasa dengan kesederhanaan. Gak usah action gaya sombong, malu. Kita naik mobil yang harga 2 miliar, disalib harga 3 miliar. Belum apa-apa. Masya Allah, mati kain kafan, seragamnya seragam kain kafan, mau apa? Kita mau sombong dengan apa ya hamba Allah? Kita tuh masih kalah dengan kucing. Kucing gak mandi sebulan pun gak ada masalah, masih dipeluk sama tuannya. Anda yang cantik jelita gak mandi sebulan, innalillah. Siapa mau mendekat sama Anda? Mau sombong kita. Memang harus bab sombong ini harus kita selesaikan. Kadang-kadang model, makanya ini bab umroh ini kadang-kadang ada pulang ke rumah dengan action kayak sombongan bolak-balik. Membesarkan sombong. Kemudian yang berikutnya yang terakhir. Kan sudah ada di manasiknya. Kan kita ajari untuk merenung ya. Membersihkan hati. Ingat di manasik batin. Manasik batin adalah membersihkan hati. Manasik batin itu adalah di antara yang membersihkan hati. Jadikan ibadah Anda sepertiga adalah ibadah seperti orang lain ibadah, sholat, baca Quran. Sepertiganya Anda merenung yang dalam. Merenungi urusan siapa? Urusanmu dengan Allah, urusanmu dengan Rasulullah, urusanmu dengan orang tua. Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu? Nah kan begitu. Sudah dihadirkan atau belum?
Anda renungi sampai Anda menangis bahwasanya Anda ternyata nggak baik sama orang tua. Biarpun Anda sudah berusaha ternyata masih kurang baik, Anda menyesal, ya Allah, aku belum melaksanakan baktiku pada orang tuaku. Kemudian siapa? Orang tua anak. Di mana anakmu saat ini? Sudahkah mereka kenal Allah? Jangan sampai kita yang rajin ibadah mau berlenggang menuju surga diseret oleh malaikat karena ada cerita anak-anak yang ada di neraka. Masukkan orang tua itu ke neraka. Padahal katanya bapak ibunya ahli ibadah. Rupanya dia telah gagal mendidik anak-anaknya menuju kemuliaan. Kemudian suami istri. Kenapa kok Anda masih sering berantem? Pertanyaan, Bu, berantem sama suami itu enak enggak sih? Yakin enggak enak? Tapi ngomong kok sedikit. Kok kurang kompak? Enak enggak? Tapi kenapa Anda sering berantem? Yang ngomong enggak pun sedikit. Enggak boleh. Suamimu adalah imammu di dalam rumahmu. Tahan kesombongan. Istrimu adalah orang yang telah melahirkan berapa anak. Hormati dia, muliakan dia. Semestinya nggak mampu untuk membentaknya, apalagi mencacinya. Alhamdulillah kita jadi laki-laki nggak pernah hamil 9 bulan. Bayangin ada di perut saya bayi 4 bulan saja pusingnya. Makanya sudah begitu kok masih ada suami marah-marah sama istri gak jelas. Anda ini laki-laki model apa kalau seperti itu? Laki-laki hebat tidak bisa mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Gak akan mukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Istri yang baik, istri yang mulia sama, tidak akan mencaci suaminya biarpun suaminya layak dicaci. Sudahkah Anda hadirkan dalam renungan Anda waktu Anda di Masjidil Nabawi? Kalau belum, matangkan lagi sampai di Mekah nanti. Sampai Anda menyadari bahwa Anda ternyata istri yang banyak salah kepada suami. Anda menangis sehingga pulang punya perjanjian yang baru kepada suami bahasanya harus hidup yang baik. Suami juga demikian. Kenapa kok Anda suka marah-marah? Anda sadar enggak kok tiba-tiba kalau sama suami itu kok gampang ngegas tuh kenapa sih? Kok cepat itu kenapa? Nah, loh, kayaknya aromanya aroma beneran ini. Nah, boleh. Anda di depan Nabi loh ini harus tahu loh. Anda ngaji beneran ini. Pengajian saya bukan pengajian guyon sana sini, harus serius dong. Itu suami pandang, ada Nabi Muhammadnya di situ. Maksudnya apa? Jika engkau mencari ridho suamimu, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan ridho. Istrimu lihat, Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang paling bagus ya manusia baginda Nabi, beliau mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang bisa baik dengan istrinya. Aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Allah. Ada hidup caci maki, olok-olok dan sebagainya. Anda hadirkan dalam renungan Anda. Sudah ada Anda merenung. Ada pun masalah tiba-tiba ada emosi dan sebagainya. Karena tiba-tiba kalau saya suka marah sama istri, sama suami dan sebagainya. Ya salah berpikir. Istri cepat marah sama suami, suami cepat marah sama istri. Kalau sama orang luar, Masya Allah, dia seorang direktur sebuah perusahaan misalnya. Kalau sama orang lain, Masya Allah, senyumnya tebar ke sana kemari. Masya Allah, sampai keluar ketemu istrinya, keluar taringnya. Model apa direktur gombal dia? Ada direktur gombal di sini? Angkat tangan, doain sembuh nanti. Ibu-ibu yang suka ngomong kasar sama suami yang angkat tangan mau didoain. Takut. Bener ini, saya serius ya. Nggak perlu ibu, tolong harus berubah ya. Setelah itu hidupmu akan indah. Kita pulang umroh ini harus ada perubahan kan begitu. Tanda umroh diterima bukan hari ini. Nanti saat Anda pulang ada perubahan. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Kepada orang tua semakin dekat, kepada suami semakin dekat. Kepada istri semakin dekat. Saudaramu.
Mungkin ada yang harus tobat serius dan ingat Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Yang ternyata umroh punya problem dengan saudaranya. Rebutan waris belum beres kok hari ini umroh. Ingat, itulah ahli neraka yang menuju neraka lewat Madinah dan Mekah. Kalau tidak segera sadar kemudian menyesal, nanti Anda menitikkan air mata. Berjanji pulang akan diberesin urusan warisnya. Dan Allah Maha Kasih. Asalkan Anda sudah niat, Anda sudah dianggap sebagai orang tobat. Yang punya urusan waris beresin. Mulai hari ini beresin. Aku pulang akan aku beresin. Biarpun hartaku habis untuk membayar hak saudaraku, akan aku beresin. Anda istimewa. Semoga panjang umur. Kalau seandainya Anda mati dalam keadaan niat untuk beresi urusan waris, maka Anda mati dalam keadaan tidak punya dosa. Karena Anda sudah punya niat baik. Jangan terus berlarut-larut bermusuhan dengan saudara. Rebutan waris, rebutan waris, rebutan waris. Dan kami selalu ingatkan, ini renungan. Karena kami seharusnya kami berindu untuk bertemu sebetulnya. Kami menjanjikan kemarin akan bertemu berapa kali kurikulum, urusan dengan Allah, Rasulullah, dan sebagainya. Tidak tahu nanti kalau ada waktu. Kalau ada waktu, yang penting malam ini kami sampaikan untuk bahan merenung. Rebutan waris. La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang putus tali persaudaraan. Kelihatannya ahli tahajud, kelihatannya ahli umroh, ahli haji. Tapi ternyata dia adalah tidak tegur sapa dengan saudaranya. Gara-gara sepetak tanah. Kalau urusan waris, yang gede iblisnya, bukan barang warisannya. Yang gede iblisnya, yang berebut waris bukan saja orang kaya si melarat berebut meja patah kaki. Tikar robek. Dan ternyata yang berebut waris bukan saja orang bodoh, orang alim berebut waris. Kiai meninggal dunia, punya 2 anak ustadz muda, rebutan kantin pondok gak beres-beres. Neraka juga buat ustadz muda. Hati-hati ya ustadz muda. Rebutan, masya Allah, sengketa urusan pondok. Kok sengketa bagaimana? Ayo, kita lacak satu demi satu. Pembantu di rumah kita, dia bukan budak, dia bukan binatang dia. Anda tidak ada pembantu, Anda kerepotan. Anda harus banyak bersyukur dengan dia yang adab, yang punya akhlak mulia. Kalau dia ahli ibadah, lalu Anda ibadah. Ingat yang kami ingatkan. Dia ahli ibadah, Anda ahli ibadah. Anda tidak bisa mengungguli dia kok. Dia tahajud, Anda tahajud. Dia puasa, Anda puasa. Coba kalau Anda banding, mana lebih unggul? Anda puasa, dia puasa. Anda sahur, dia sahur. Bedanya apa? Anda tidak pernah menyiapkan sahur untuk dia. Dia setiap malam menyiapkan sahur buat Anda. Tuh, lebih hebat dia daripada Anda. Nggak sempat sombong dengan pembantu sekalipun. Akhlak mulia. Sayyidina Anas bin Malik dengan Rasulullah tidak pernah merasa direndahkan, bahkan merasa tersanjung terus oleh baginda Nabi SAW. Dan baru berkhidmah dari kecil, dihibahkan oleh ibundanya untuk berkhidmah untuk Rasulullah. Kemudian sebagai penutup, ayo serius ini, pahit memang, tapi Anda pulang. Anda pokoknya gini saja, menghadirkan renungan untuk serius minta kepada Allah, bukan Anda tempat mulia. Nanti tiba-tiba saja Anda mungkin berat ingin damai dengan saudara. Tapi karena Anda serius minta kepada Allah, ya Allah, kenapa kok aku berat sekali ya Allah, ingin melepas hartaku untuk aku kembalikan kepada saudaraku. Ya Allah, kenapa aku kok susah banget keluar dari riba. Ya Allah, kenapa ya Allah, terus adukan setiap malam, setiap saat di sini. Tiba-tiba Anda akan menemukan jalan nanti. Sebab tanda umrah diterima nanti kalau pulang. Jangan ragu untuk mengadukan kepada Allah. Mumpung Anda di sini, mungkin Anda punya bisnis karu-karuan hari ini, kemarin, tapi esok hari adalah berubah. Malam, makanya Anda jangan ragu. Mungkin mohon maaf. Hari ini Anda insya Allah ahli surga semuanya. Dan seterusnya. Tapi syaratnya adalah harus ada kesadaran jika ada yang tidak benar. Contoh, mungkin ada yang pakai kerudungnya waktu umrah saja. Lalu di luar umrah berat. Anda cukup ngadu, ya Allah, saya ingin setelah umrah pakai kerudung yang rapi, tapi kok susah ya Allah, tidak didukung. Aku mohon, ya Allah ampuni aku, ya Allah mudahkan aku, minta terus mudahkan aku untuk menutup auratku. Tiba-tiba subhanallah, Allah akan kirim sesuatu yang dahsyat untuk Anda. Jadi ngadulah kepada Allah. Nah, termasuk yang terakhir ini adalah paling berat, akan tapi sengaja kami letakkan terakhir, padahal ini tempatnya adalah paling tinggi seharusnya. Berdamai dengan orang yang bermasalah dengan kita. Jangan biasa punya dendam dengan siapapun. Benci dengan umat Nabi Muhammad, malu dong kita. Mendendam. Kalau sudah ada orang salah kayaknya harus masuk neraka dan sebagainya. Ini kan pernah kami hadirkan
dalam manasik batin, maka ayo nanti tolong perbanyaklah mengingat orang-orang yang kurang ajar itu. Anda ingat dia, lalu doain, ya Allah, semoga rizkinya semakin banyak, biarpun mulut Anda masih jelek, mulut Anda masih serem. Anda harus berasa, hari ini kita harus bisa berubah. Doakan, ya Allah, itu orang telah kurang ajar kepadaku, memfitnahku, menggunjingku, ampuni dia, Allah. Lapangkan rezekinya, ya Allah. Jaga suaminya, jaga istrinya, dan sebagainya. Anda bersihkan hati. Waliullah itu jangan berkhayal jadi wali itu dengan banyak sujud, banyak ruku, banyak puasa. Bukan itu. Orang bisa saja urusan sholat itu begitu mudah. Orang program sholat bersama, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, bisa saja. Dengan gerakan-gerakan pemerintah, bisa saja. Tapi apa? Waliullah adalah orang yang hatinya bersih. Jangan khayal-khayal jadi kekasih Allah tapi masih punya dendam sama orang. Kalau sudah orang punya salah, seolah-olah sudah harus neraka, nggak bisa dimaafkan. Tidak. Makanya, ayo kita mendoakan orang-orang bermasalah dengan doa yang baik, doa yang mulia. Dan kemarin tipnya sudah kami sampaikan waktu di manasik ya. Makanya tidak ikut manasik biasanya banyak ketinggalan banyak hal. Termasuk urusan fikih-fikih, urusan bersuci, urusan ini. Nanti insya Allah niat semoga bisa umroh lagi. Manasiknya ikut dong, karena di manasik itu ada ilmunya. Ya, jadi tolong doakan orang bermasalah dengan Anda. Saya punya dendam, saya punya marah. Tapi saya ngikuti para ulama. Kalau kamu dendam dan marah, tumpangi kebaikan. Saya juga punya marah, juga gue orang. Tapi ini kan ulama mengajari. Wal kadhiminal ghaidha, Allah yang ajarkan. Kalau ada orang mengganggumu, menyakitimu, kadhiminal ghaidha, tahan amarahmu kalau pengen jadi ahli surga. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Tapi menahan bisa saja besok meledak. Lanjutkan Al-Quran, wal afina anin nasi, kau maafkan dia. Pandang kalau dia umat Nabi Muhammad, kenapa kok dendam berkepanjangan? Khususnya itu mantan istrimu, mantan suamimu, kadang mantan-mantan, kawan yang menyikut persaingan dalam satu bisnis, nggak perlu mendendam. Wal afinan anin nas, dan memaafkan orang yang berbuat salah tadi. Ternyata setelah memaafkan pun belum tuntas, kadang masih ada sisa-sisa, kemudian kembali lagi dendam itu. Maka pangkas dengan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Maka pastikan mulai hari ini, jika Anda mulai tidak senang dengan seseorang, mungkin Anda belum bisa melihat mukanya, Anda belum bisa melihat wajahnya, Anda belum bisa bertemu dengan dia, tapi tolong minta nomor rekeningnya. Dan jangan kasih tahu dia. Pokoknya saya ingin membersihkan hatiku dengan saya transfer, kirim hadiah dan sebagainya. Tahadu tahabu. Anda memberikan hadiah, maka akan muncul cinta. Justru kalau kita berikan hadiah kepada seseorang, apa yang bukan dia menjadi cinta ke kita, itu saja bukan. Ternyata akan hilang benci. Coba kalau Anda benci sama orang, Anda berikan hadiah kepada dia, Allah akan pangkas itu benci. Jangan biasa dengan dendam. Sehingga dendam ini kadang-kadang Masya Allah, dia jadikan orang lain pun masuk neraka. Seorang ibu mengajari anaknya bermusuhan dengan ayahnya gara-gara perceraian, ada atau tidak? Ayo, ayahmu tahu nak, disebut bermacam-macam. Seorang ayah juga begitu, bilang ibunya begini, kalau bisa cerai misalnya. Atau misalnya mohon maaf yang ayah, mohon maaf, ayah punya istri, istrinya meninggal dunia, kan punya anak. Kemudian ayahnya menikah lagi, punya anak lagi. Cuman kadang seorang ibu ini tidak ngajari anaknya kenal dengan saudaranya seayah. Dipikir orang lain, jangan sana, awas, diajak permusuhan. Hanya gara-gara beda ayah, beda ibu saja. Padahal itu seayah, atau sebaliknya seibu. Kadang tidak sampai di sini permasalahannya, waris pun sehingga haknya saudaranya tidak mendapatkan. Dan kita dalam minggu ini ngurusi banyak orang kayak gitu. Hanya gara-gara yang kedua, ini anaknya masih kecil, ibunya juga mati. Yang pertama mati, jangan karena adiknya ini adalah adik beda ayah, beda ibu, itu langsung terdolimi, neraka juga. Maka ayo kita sadar bahwasanya dunia ini sementara, kita akan abadi di akhirat, hendaknya kita di surga. Maka ini terpenting, pelajaran terakhir, ayo kita bersih hati. Jangan biarkan dendam ada di hati, jangan biarkan benci ada di hati. Kalau diganggu sama orang, maka doakan dengan doa kebaikan, maka buahnya apa?
Allah akan berikan kita terbaik. Kalau kita punya keinginan berat, saya sering ngomong dengan Umi, kalau lagi punya hajat, Mi, nggak ada yang ganggu kita nih. Nah, kalau ada yang ganggu kita lumayan, kalau ada yang ganggu kita tinggal kita, yuk kita doain bareng-bareng deh. Nah, cuma nggak ada yang ganggu, jadi bingung juga. Nah ya aman. Kita pengen orang ganggu, mencaci, mengolok, sebagainya juga. Ya. Lihat YouTube ada yang nyaci loh, ada satu YouTube mencaci. Wah, ini semoga rezekinya banyak orang ini. Suaminya kan. Saya tidak pernah lihat komentar, cuman kalau sudah ada yang ganggu tuh harus lihat komentar, nyari yang nyaci maki itu agar untuk modal ngadu apa? Ya Allah, ini orang yang nyaci saya, ya Allah berikan hidayah, berikan bimbingan, rapahkan rezekinya, berikan segala kebaikan. Ya Allah, nggak usahlah kita dendam-dendam. Agar hati lapang. Itulah yang punya qalbun salim, yang datang pada Allah bi qalbin salim, salamatus sudur, ahli surga yang sudah merasa di surga sebelum masuk surga. Ketemu ini senang, enak hatinya. Akan tapi si busuk hati ngelihat tuh kurang ajar, ngapain ada sini? Dia lagi tuh, ngapain sih? Ada di sini. Capek si bodoh. Si dendam, pendendam dia capek. Sudah begitu ngaku dia seorang ustadz, sufi, ahli tasawuf, ngajar risalah muawanah ya ulumuddin, dendamnya ini bunyai, ustadah dan sebagainya. Wah, seolah-olah guru torekoh. Pendendam dari mana? Masuk surganya siapa? Cukup karena waktu. Ini kan namanya kan muqaddimah, nanti dilanjutkan kapan? Waktu Anda berada di masjid. Waktu Anda di Masjidil Haram juga nanti. Renungan sampai Anda menangis, Anda menyesal atas kesalahan-kesalahan yang lalu, maka setelah itu Anda akan menemukan keindahan nanti di saat Anda pulang, insya Allah. Nggak ada tanya jawab ini? Sudah malam? Atau bagaimana semua? Nggak ada ya? Baik, kalau ada diskusi lain cerita lain kan. Sudah cukup insya Allah untuk merenung. Kalau pengen diskusi nanti, mohon maaf, dan juga yang duduk di sini nggak ada perbedaan dengan yang lainnya, hanya kebetulan saja duduk di sini, bukan ada kelebihan, termasuk saya tidak ada kelebihan dari ini. Cuman tadi disebut sebagai pejuang, memang ini diantaranya memang berjuang, padahal di sana juga ada pejuang yang tidak di depan, jadi hanya kebetulan. Masa saya sendiri kan lucu ya, gitu ya, aneh banget itu. Cuman kami ingatkan bahwasanya yang sudah bergabung saat ini kami rindu. Ayo jadi pejuang baginda. Al-Bahjah dibuka di mana-mana. Dan kami memilih program ini untuk menjadi orang kaya di akhirat. Kita mati, pahala sholat mengalir, pahala Al-Quran mengalir terus. Maka kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami untuk mendukung pesantren Al-Bahjah yang ada di mana-mana. Ada di mana-mana, mulai Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera ada sampai Malaysia. Tapi dengan catatan, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia, punya ikatan dengan guru, jangan putus urusanmu dengan gurumu, hanya ingin bergabung dengan kami. Itu rambu-rambunya. Sebab nggak boleh berjuang itu dengan hawa nafsu. Nggak ada rebutan donatur, nggak ada. Kami ingin dengan adanya orang-orang dekat ini biar saya selamat kok. Saya dekat dengan beliau pengen selamat. Bukan saya bagi yang sudah punya ikatan dengan kiai, dengan ajengan, dengan syekh, dengan habib, lanjutkan dengan beliau. Yang serius jangan diputus. Kalau Anda ingin bergabung, sifatnya bonus. Saya tidak senang, saya tidak mau juga kalau ada orang khianat datang ke sini. Sama gurunya khianat, nanti giliran saya dikhianati juga. Tidak. Justru yang kami rindukan, dekatkan kami dengan guru Anda. Dekatkan kami dengan guru Anda. Ini pejuang-pejuang bisa dibawa kepada guru Anda kok. Ini sudah biasa, pejuang dengan kami itu tidak harus ngurusi Al-Bahjah saja. Mereka ngurusi Al-Pondok di mana juga diurusi, sibuk di sana diurusi. Hanya kebetulan di Al-Bahjah kita ajari bagaimana mereka berjuang. Bukan Al-Bahjah ada diurusi, banyak diurusi mereka.